Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai teror tukang santet episode kedua. Cerita misteri ini bersumber dari Cil Banana 313. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silakan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari channel Studio Horor berikutnya. Video kali ini merupakan lanjutan episode kedua dari cerita mistis teror tukang santet. Ini bukan dongeng, tapi sebuah kisah teror kelam yang pernah terjadi di sebuah desa. Mana jari kelingking saya? Pagi itu, Nuri main ke rumah Fitri. Namun ia malah bertemu ayah Fitri di depan rumah. Matanya menangkap sesuatu yang sedikit ganjil. Pak Madi sedang memegang seekor ayam jago bersama anak laki-lakinya. Sepertinya mereka akan menyembelih si ayam. Lalu Nuri pun mendekati keduanya. Loh, kok disembelih? Biasanya kan diadu. Iya sih Nur, tapi karena sakit parah, daripada mati disembelih aja, jawab Mas Danu, kakak Fitri. Saat itu Danu curhat soal ayam jago kesayangan bapaknya. Jadi si Gawang, nama ayam jagonya, tiap malam kayak diganggu, gaduh sendiri. Pak Madi yang saat itu mendengar, mencoba menengok kondisi Gawang, namun tidak ditemukan keanehan. Kejadian itu berlangsung selama seminggu, hingga ayam itu menjadi sakit karena kurang istirahat. Mulut mungil Nuri membentuk sebuah huruf O, tanda mengerti. 5 hari kemudian, tiba-tiba Danu mendatangi Nuri dan Nilam di tanah lapang, tempat mereka biasa bermain. Nilam, Mas mau ngomong sesuatu, boleh? Nilam menoleh pada Nuri. Nuri ikut ya tapi. Entah kenapa, si Nilam lengket banget sama Nuri. Iya, boleh. Kita bicara ke durung rumah Mas ya. Nilam mengangguk. Mas Danu mulai menceritakan permasalahannya. Jadi setelah Gawang disembelih, kandangnya dibiarkan kosong. Malam setelah disembelih, pintu rumahnya diketuk-ketuk. Saat dilihat tidak ada orang sama sekali. Malam kedua, Pak Madi, ayah Danu, pulang agak larut dari hajatan warga. Ketika melewati jalan setapak, ia memergoki ada orang berjongkok di depan kandang ayam. Saat ditegur, orang itu berlari kencang dan berbelok ke arah barat pagar bambu. Saat dikejar, orang itu lenyap begitu saja. Lalu Pak Madi menceritakan hal ini kepada keluarganya. Orang lewat pun agak mustahil, karena sebelah timur dan barat rumah Danu hanya rimbunan pohon bambu yang di bawahnya langsung menjorok sungai. Bahkan samping kiri kanannya diberi pagar kayu sebagai pembatas. Umumnya orang sangat mustahil lewat sana, apalagi malam hari, karena pasti banyak ular. Satu-satunya rute hanya jalan setapak lurus, kurang lebih sejauh 15 meter yang langsung menuju rumahnya. Tidak jauh dari rumahnya, ada tetangga yang juga gemar bermain sabung ayam. Sebut saja si Anwar. Dia teman Danu juga. Anwar kerap mengajak Pak Madi berangkat bareng ke tempat sabung ayam. Malam itu habis isya, si Anwar ini duduk sendiri di dekat surau. Saat itu Dani dan Hasim menghampirinya. Woi, War. Maaf kalau nunggu lama. Aku tadi habis mampir dulu ke tempat Hasim, sapa Danu. Dan jangan pulang ke rumahmu dulu ya, gawat, ujar Anwar dengan wajah pucat.
Lah, kenapa War? Tanya Hasim. Akhirnya si Anwar cerita. Tadi dia mau langsung saja mampir ke rumah Danu. Saat tiba di lokasi, ada orang jongkok di depan kandang kosong gaung. Anwar mencoba menyapa orang itu. Orang itu berdiri menghadap Anwar. Anwar pun mengarahkan lampu minyaknya sebagai penerangan. Dan ternyata mata orang itu cekung dan gelap, alias tidak punya bola mata. Tampak rahang bawahnya bergelantungan. Si Anwar tercekat, mau lari pun sudah tidak bisa. Lantas sosok itu mengangkat tangan kirinya dan menunjukkan jari tangan yang sebagian dagingnya sudah menghilang. Saat hampir hilang kesadaran, pintu rumah Danu terbuka. Ibu Danu muncul dan menegur Anwar. Bukannya menjawab dengan salam, si Anwar malah kabur. Akhirnya Anwar tetap menunggu Danu di surau sesuai dengan janji mereka di awal. 2 hari kemudian, Pak Madi mendapat laporan dari para tetangga. Mereka kerap kali melihat orang mondar-mandir di depan rumah. Kadang terdengar seperti orang menangis, kadang seperti orang merintih. Karena kesal, Pak Madi mencoba menjebak orang itu sekali lagi. Setelah semalaman ditunggu di persembunyian, orang aneh itu tidak kunjung muncul juga. "Boleh lihat kandang ayamnya?" tanya Nilam. "Boleh." Danu mengantar Nilam ke depan kandang si Gawung. Nilam tampak berdiam diri sejenak di depan kandang. Lalu ia mulai berjongkok, membuka pengunci pintu kandang. Kepalanya melongok ke dalam lalu keluar lagi. Masuk keluar, masuk dan keluar lagi. Mengecek sesekali keadaan sekitar kandang. Mas Danu tahu dari mana kalau Nilam mengerti hal-hal beginian?" tanya Nuri tiba-tiba. "Dikasih tahu Mak Saroh, katanya kemarin habis dibantu sama Nilam buat nyembuhin Nanang." Entah sudah berapa kali Nilam bolak-balik memasukkan kepalanya. Sesekali mimik mukanya mengkerut dan sering memencet batang hidungnya. "Bau banget Mas," keluh Nilam kemudian. "Ya baulah, namanya juga kandang ayam." "Enggak, bukan bau berengus atau tai ayam Mas, tapi kayak bau busuk bangkai." "Hah? Masa sih?" Danu yang penasaran ikut-ikutan memasukkan kepalanya ke dalam kandang. Meskipun lubang pintu kandang lumayan sempit untuk ukuran kepalanya. "Enggak ah, bukan bau bangkai. Ini bau berengus ayam biasa. Bahkan kemarin kandangnya sudah dibersihkan." "Lah, aku kok mencium bau bangkai ya Mas?" "Nur, coba kamu cium deh," pinta Nilam. Sebenarnya Nuri enggan karena merasa sedikit jijik, tapi dia juga penasaran dengan bau yang dimaksud. "Minggir," pinta Nuri sambil memasukkan kepalanya ke dalam kandang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Damar, ngapain kesini?" tanya Danu, yang datang ternyata Damar, salah satu kerabat Nuri. "Ini bawain titipan emak buat Bu Yanti," ucapnya sambil menyerahkan sebuah bungkusan berwarna merah. Tiba-tiba matanya menangkap sosok Nuri yang sedang memasukkan kepalanya di dalam kandang. "Ini lagi pada ngapain?" "Nyiumin bau kandang Mas," jawab Nilam. Alis Damar berkerut heran. Nuri pun akhirnya mengeluarkan kepalanya dari lubang pintu. "Ini mah bau berengus ayam, bukan bangkai," jawabnya lantang. Mas Damar." Nuri berdiri dan langsung salim sama Mas Damar. Nilam kembali terdiam sambil mengambil kandang gawung. "Mas Danu, coba dibongkar kandangnya," pinta Nilam kemudian. "Hah? Kenapa Nil?"
Tanya Danu penasaran. Kayaknya ini emang dapat kiriman. Kiriman? Kali ini Damar berjongkok dan ikut-ikutan memasukkan kepalanya. Bau bangkai, gumamnya. Danu dan Nuri saling berpandangan. Keduanya heran, kenapa Nilam dan Damar malah mencium bau bangkai, sedangkan mereka tidak. Masa sih, Mar? Danu kembali memastikan. Damar mengangguk. Bener kata Nilam, coba kamu bongkar kandang si Gawung. Ini tuh bukan bau bangkai biasa. Tiba-tiba saja Danu ingat bahwa Damar juga punya ilmu kebatinan sama seperti Ustadz Malik, karena mereka berasal dari alma mater pondok yang sama. Aku bilang bapak dulu deh. Tidak lama kemudian Pak Madi keluar dari rumah dengan raut wajah serius. Akhirnya kandang si Gawung dibongkar, dibantu Damar juga. Ketika serpian batang-batang kayu kandang akan dipindahkan, tiba-tiba ada sebuah bungkusan berwarna coklat jatuh di antaranya. Saat dibuka, ternyata isinya jari kelingking manusia. Kebetulan Danu yang membuka bungkusan langsung melemparkannya karena kaget. Mereka semua berkedip ngeri melihat jari kelingking putus itu yang entah milik siapa. Kemudian dengan berani, Damar mengambil kembali jari yang terputus menggunakan bungkus coklat yang tadi. Terus ini jari harus diapain, Mar? Tanya Danu panik. Dia masih keder setelah tragedi menyentuh jari kelingking yang terputus tadi. Coba ambil mangkok, terus isi dengan air garam. Sekalian kain berwarna gelap kalau ada. Danu mengangguk dan bergegas melakukan apa yang dikatakan Damar. Pak Madi, boleh nanya, apa Bapak sempat ada masalah dengan orang-orang di Sambung Ayam sebelumnya? Tanya Nilam kemudian. Tiba-tiba ia ingat cerita Danu tentang keanehan si Gawung sebelum disembeli. Pak Madi tampak berpikir dan teringat sesuatu. Mbah Darso pernah nawar si Gawung. Suara peraduan ayam jago terdengar riuh, disertai sorak-sorai para penontonnya. Seekor ayam jago berwarna hitam legam, dengan rawis lehernya yang merah keemasan, tampak unggul mendominasi pertarungan. Aku yakin Gawung bakal menang lagi, tapi Blawu jarang kalah. Blawu, ayam berwarna miring putih itu, tampak bertahan meskipun Gawung menyerangnya secara bertubi-tubi. Hingga akhirnya Blawu menyerah dan berlari keluar arena. Kemudian Mbah Darso segera menangkap ayamnya yang keluar arena. Terdengar sorakan meriah dari warga yang menonton sambung ayam tersebut. Pak Madi mengangkat Gawung tinggi-tinggi atas kebanggaan kemenangannya. Gawung memang hebat. Sudah 2 kali dia mengalahkan Blawuku ini, ucap Mbah Darso yang menggendong ayamnya ketika menghampiri Pak Madi. Terima kasih, Mbah. Blawu juga hebat. Gawung tadi sempat kewalahan loh, jawab Pak Madi menyembunyikan kegugupannya. Madi, aku mau mengajukan penawaran. Penawaran apa ya, Mbah? Gawungmu mau saya beli dengan harga tinggi. Pak Madi terkesiap. Maaf, Mbah, Gawung tidak saya jual. Kenapa? Harganya kurang bagus. Saya naikin lagi, harganya jadi makin tinggi. Waktu itu Mbah Darso tampak ngotot ingin membeli Gawung. Namun Pak Madi masih bersikeras tidak ingin menjual Gawung kesayangannya, meskipun dengan harga yang menggiurkan. Karena baginya, Gawung bukan hanya sekedar ayam adu. Mbah Darso tampak kesal dengan sikap keras kepala Pak Madi. Ya sudahlah,
Toh sampai kapan ayahmu bisa terus menang? Cuy. Akhirnya Mbah Darso meninggalkan Pak Madi dengan perasaan tidak nyaman. Tiba-tiba tubuh Pak Madi bergetar mengingat peristiwa itu. Siapa yang tidak kenal Mbah Darso? Pasalnya, siapapun yang berurusan tidak enak dengan Mbah Darso dan keluarganya biasanya akan mengalami hal-hal yang tidak wajar. Mar, jangan-jangan aku nanti disantet Mbah Darso. Gimana ini? Tenang Pak, tenang. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Gaman hanya menyerang hewan, bukan manusia. Ucap Damar menenangkan. Danu akhirnya membawa mangkok berisikan air garam seperti yang diminta Damar. Ini Mar. Damar pun memasukkan jari itu ke dalam air mangkok lalu membacakan doa-doa. Setelahnya ia menutup atas mangkok tersebut dengan kain hitam. Untuk sementara ini saya bawa dulu ya. Malam hari di rumah Pak Madi. Haus sekali. Ditengoknya Bu Yanti masih terlelap. Akhirnya Pak Madi berdiri, membetulkan sarung, dan mulai berjalan ke arah dapur. Saat akan menuangkan air ceret di gelas, Pak Madi mendengar suara bruk di belakang. Pak Madi menoleh. Samar-samar ia melihat sekumpulan asap hitam yang berbau busuk terbakar keluar dari samping lemari. Pak Madi mengucek kedua matanya, memastikan apa yang dilihat. Sempat ia mengira ada sesuatu yang terbakar, namun pergerakan asap itu terlihat aneh. Asap hitam itu berkumpul dan membentuk sebuah sosok yang mengerikan. Sosok itu berwarna gelap, tak memiliki bola mata, dan rahang bawahnya bergelantungan, seolah hampir terlepas. Kemudian mengangkat tangan kirinya dan menunjukkan jari tangan yang sebagian dagingnya sudah menghilang pada Pak Madi. Mana jari kelingking saya? Pak Madi tercekat. Mana jari kelingking saya? Tubuh Pak Madi sontak menjadi dingin dan kaku. Tidak lama kemudian, pandangannya berubah gelap seketika. Esok paginya, Danu langsung mengunjungi rumah Damar dan menceritakan kejadian yang telah menimpa bapaknya semalam. Danu tampak berpikir sejenak, hingga akhirnya ia mengambil mangkok berisi jari itu dan memasukkannya ke dalam bungkus berwarna coklat kembali. Kita ke pantai terdekat dan tegasnya kemudian. Danu sempat sedikit kebingungan, namun ia lebih memilih menuruti ucapan Damar yang lebih mengerti. Keduanya pun pergi ke sebuah pantai yang jaraknya tidak sampai sejam dengan menumpang angkutan umum. Sesampainya di pantai, Damar dan Danu menyewa sebuah kapal gedek dayung. Saat kapal mereka sudah berada di tengah-tengah laut, Damar akhirnya melemparkan bungkusan berisi jari kelingking tersebut sejauh mungkin ke kedalaman lautan. Gantung waris. Sore itu, tepat di pelataran, Nuri terlihat sibuk menyapu halaman rumahnya. Sapu lidi yang ia genggam terus bergerak membersihkan daun-daun kering yang rencananya nanti akan ia bakar setelah terkumpul. Belum selesai, Nuri menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba kornea matanya menangkap sesuatu. Spontan, gadis kecil itu melemparkan sapu lidi sembarangan dan bergegas berlari masuk ke rumah. Loh, kok lari-lari? Kayak habis lihat setan saja. Tegur Haja Aminah, nenek Nuri. Kala itu, Haja Aminah, Hafiza, atau Ibu Nuri, dan Nyini Mas Ayu saling bercengkrama di kursi teras. Setelah kepergian Nuri, kini bola mata Aminah
menangkap sosok yang membuat Nuri lari ketakutan. Hafizah dan Nini Mas Ayu ikut memalingkan pandangan, di mana mata Aminah sempat terpaku. Tampak seorang laki-laki tua, sedikit bungkuk, berjalan ke arah mereka. Sontak, raut wajah Nimas Ayu yang sebelumnya sumringah berubah drastis menjadi dingin. "Ji, saya pamit, pulang dulu," ucapnya kaku. Panggilan Ji singkatan dari Haji. Biasanya disematkan pada orang-orang yang sudah pergi menunaikan ibadah haji. Aminah yang sudah paham tersenyum ramah pada Nimas Ayu. "Terima kasih ya Nyi, sudah bertandang ke rumah. Kalau pulang kampung ke Boyan, jangan sungkan-sungkan mampir ke sini lagi." "Baik Ji, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Nimas Ayu segera melangkah pergi begitu saja, melewati Mbak Darso yang sempat meliriknya. "Ada perlu apa, So?" tanya Hajah Aminah tanpa basa-basi. "Ji, bulan depan sawahmu aku garap lagi ya." Hajah Aminah tersenyum simpul. "Iya, boleh." Mbah Darso tampak mengamati kebun buah milik Nenek Nuri. "Ji, kayaknya pohon buah merah kamu bunganya banyak. Kalau sudah panen aku minta hasilnya setengah ya." Hajah Aminah tampak terdiam sesaat. Hafizah memandang ibunya dengan raut tidak suka. "Baiklah, kalau sudah panen buahnya, saya akan suruh cucu saya antar ke rumahmu." Hajah Aminah benar-benar tidak bisa berkutik. Mbah Darso tergagas senang. "Ya sudah kalau begitu, aku pamit dulu ya Ji." Kemudian lelaki tua itu berbalik meninggalkan rumah Nenek Nuri. "Umi, kenapa menuruti permintaan Mbah Darso begitu saja? Umi kan tahu kalau buah merah kita hasil panennya selalu dijual ke pasar," protes Hafizah. Hafizah tahu ibunya senang-senang saja jika sawahnya digarap Mbah Darso. Karena setiap sawah yang digarap Mbah Darso selalu subur dengan panen yang banyak. Tapi entah kenapa ibunya selalu menuruti hampir semua permintaan Mbah Darso. Hafizah tidak tahu bahwa ibunya adalah satu dari sekian penduduk desa yang takut akan sepak terjang Mbah Darso selama ini. "Oh iya, Umi, kenapa ya Nini Mas terlihat benci sekali dengan Mbah Darso?" Namanya Nimas Ayu, asli keturunan Melayu. Keluarga kakeknya merantau ke Pulau Boyan dari Malaysia sudah sejak lama. Gadis muda itu anak dari Haji Mustafa, orang kaya terpandang yang juga menjabat sebagai kepala desa kala itu. Wajahnya yang cantik rupawan membuatnya menyandang menjadi salah satu kembang desa yang dipuja banyak lelaki, termasuk para kompeni orang Belanda yang berada di Boyan. Hanya saja karena Nimas Ayu adalah salah satu anak orang terpandang, para kompeni juga tidak bisa berbuat semau mereka pada Nimas. Saat usianya menginjak 18 tahun, semakin banyak lelaki yang ingin meminangnya. Namun Nimas Ayu memilih menolak karena belum menemukan tambatan hatinya. Orang tuanya pun juga tidak memaksakan kehendak pada anaknya. Di zaman dahulu, usia di bawah 20 tahun dianggap sangat produktif untuk menikah. Di atas usia 20 tahun malah sudah disebut perawan tua. Karenanya pada zaman itu banyak terjadi pernikahan dini. Hingga suatu hari desa mereka kedatangan pendatang baru. Sepasang suami istri beserta 3 orang anaknya.
Mereka berasal dari Jawa Timur. Suaminya bernama Darso, berusia 30 tahun. Sedangkan istrinya bernama Rati, berusia 25 tahun. Untuk menunjukkan tata krama sebagai pendatang baru, mereka pun mengunjungi rumah kepala desa. Saat berbincang-bincang, Nimas Ayu muncul membawakan minuman kepada tamu ayahnya. Kecantikan Nimas Ayu sempat membuat Darso lupa bahwa ia sudah memiliki istri. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Semakin sering Darso bertemu Nimas, semakin menggila hasratnya pada gadis belia itu. Ia pun tahu bahwa banyak laki-laki yang juga berusaha mendapatkan Nimas. Hingga akhirnya Darso memberanikan diri membuat keputusan gila. "Nyi, boleh Mas Darso ngomong sebentar?" Kala itu, Nimas dipanggil dengan tambahan Nyi karena kedudukannya yang terpandang. Kala itu, Darso mencegat Nimas yang baru pulang dari pasar di tengah jalan. Nimas yang tidak terbiasa berdua-duaan dengan lelaki menoleh sekitar dengan pandangan khawatir. "Iya, silahkan, tapi ngomong di sini saja ya. Sudah lama Mas Darso memperhatikan kamu. Kamu cantik dan baik. Kamulah wanita yang selama ini Mas cari." "Maksudnya apa ya?" tanya Nimas tidak suka. "Saya mencintai kamu, Nyi. Saya berniat melamar dan menikahimu," ucap Darso penuh percaya diri. Bagai disambar petir di siang bolong, Nimas terkejut bukan main. "Lalu bagaimana dengan Mbak Rati?" "Jangan khawatirkan Rati. Dia tidak akan menolak kalaupun saya menikah untuk yang kedua kalinya." "Jadi maksudnya saya akan dijadikan istri kedua?" "Jangan khawatir, Nyi. Meskipun menjadi istri kedua, saya akan menganggapmu yang pertama dan satu-satunya wanita yang saya cintai. Saya akan memperlakukanmu dengan istimewa." Nimas Ayu tersinggung bukan main. Harga dirinya terluka. Bagaimana bisa ada seorang lelaki yang berani melamarnya hanya untuk dijadikan istri kedua? Sedangkan laki-laki berjaga dan terpandang yang selama ini meminangnya. Saja banyak yang ia tolak. Selain itu, ia juga tidak bisa menyakiti hati wanita lain. Gila, lelaki ini benar-benar gila, pikirnya. "Maaf, Mas Darso, saya menolak pinangan Anda. Saya tidak menerima lelaki yang sudah beristri menjadi suami saya. Permisi." Nimas Ayu meninggalkan Darso dengan kemurkaan yang membumbung tinggi di kepala. Beberapa hari kemudian tersiar kabar bahwa Nimas Ayu sudah dikitbah. Tentu saja hal itu membuat banyak hati lelaki patah. Lelaki beruntung itu bernama Hasan, anak dari teman baik Haji Mustafa. Mereka dijodohkan dan ternyata saling memiliki ketertarikan satu sama lain. Di sisi lain, Nimas Ayu juga ingin menunjukkan bahwa ia tidak bisa dipinang sembarang orang, apalagi hanya dijadikan istri kedua. Iya, Nimas Ayu masih terluka harga dirinya oleh pernyataan Darso. Waktu semakin berjalan, malam cepat sekali membuat keheningan semakin mengental, berbaur dengan suara nyanyian jangkrik dan katak di sawah. Nimas sebenarnya sudah terlelap, hingga akhirnya sebuah suara berhasil membuatnya terjaga. Tok tok tok. Suara ketukan itu
cukup mengganggu. Arahnya terasa dekat sekali, seolah berasal dari depan pintu kamarnya. Tapi siapa? Tok tok tok. Suara itu lagi. Dengan malas, akhirnya Nimas membuat tubuhnya beranjak dari tempat tidur. Suara ketukan pintu masih berbunyi. Nimas pun membuka pintu kamar, namun tidak ada siapapun. Tok tok tok. Nimas mengintip di balik daun pintu dan mengedarkan pandangan di luar ruangan. Sepertinya suara itu dari pintu depan rumah. Tapi kenapa ia bisa mendengar jelas sekali? Padahal jarak kamar dan pintu utama cukup jauh. Siapa yang bertamu tengah malam begini? Gumamnya. Karena sepertinya tidak ada seorang pun yang mendengar, Nimas memutuskan untuk memeriksanya. Tok tok tok. Siapa? Tanya Nimas awas. Saat berada di balik pintu utama, suara itu berhenti, hening sesaat. Nimas mendengar suara berat seorang lelaki yang cukup familiar di telinga. Abah? Spontan, gadis itu menarik pengunci dan membuka pintu utama. Kebodohan yang akan ia sesali seumur hidup. Sesaat, angin dingin langsung berembus menerpa tubuhnya. Berhasil membuat bulu kuduknya meremang. Dan tentu saja, tidak ada siapapun di sana. Hanya malam pekat yang menyapanya. Brak! Nimas langsung menutup pintu serampangan. Perasaan takut mulai menggelayutinya. Kalau bukan Abah, lalu siapa? Hari pernikahan hanya tinggal menghitung hari. Undangan pun sudah disebar hingga kecamatan sebelah. Namun keluarga Haji Mustafa mendapat berita buruk yang tidak disangka-sangka. Keluarga calon mempelai pria tiba-tiba saja membatalkan pernikahan yang tidak tahu karena alasan apa. Jangan ditanya lagi bagaimana marah dan malunya keluarga Haji Mustafa. Kecewanya Nimas Ayu. Tentu saja berita itu tersebar lebih cepat dari kabar khitbah yang tersiar sebelumnya. Harapan para lelaki pun membumbung tinggi. Tidak lama kemudian, banyak lelaki yang kembali ingin mempersunting Nimas Ayu. Nimas Ayu bersedia menjalani proses ta'aruf dengan beberapa orang telah diseleksi. Tapi entah kenapa selalu berakhir begitu saja sebelum sampai ke pelaminan. Hal itu terus terjadi. Nimas masih gagal menemukan jodohnya hingga menginjak usia 23 tahun. Warga mulai membicarakannya. Bahkan ada beberapa yang menyebut selera Nimas terlalu tinggi. Terlalu banyak permintaan mahar yang tinggi, dan lain sebagainya. Mendengar simpang siur omongan yang tidak enak tersebut semakin membuat Nimas rendah diri. Sabar ya Nyi, ucap Aminah, teman baiknya. Malu? Apa Nimas sudah tidak cantik lagi? Aminah memandang Iba, gadis cantik di hadapannya. Nimas masih cantik, hanya saja aura wajahnya memang sudah tidak secerah dulu. Mata beloknya yang indah terlihat kuyu. Mungkin terlalu banyak kesedihan yang diterimanya. Wanita yang lebih tua 8 tahun dari Nimas itu pun membelai rambut panjangnya sebagai bentuk dukungan. Namun ada yang aneh. Beberapa helai rambut tampak ikut serta di sela-sela jarinya. Rambut kamu kok rontok? Setahu Aminah, Nimas selalu menjaga dengan baik aset miliknya yang satu ini. Salah satu daya tarik selain wajah cantiknya adalah keindahan rambut panjang dan lebat miliknya. Nimas Ayu menoleh.
Oh iya kak, beberapa bulan ini memang sering begitu. Mungkin karena banyak pikiran. Jawabnya tidak peduli. 3 bulan kemudian, ada yang kembali melamar Nimas Ayu. Namanya Fadli. Datang kembali setelah beberapa tahun perantauannya di negeri jiran. Ia masih kerabat jauh dari pihak ibunya. Dan kali ini, keduanya berhasil hingga ke pelaminan. Nimas terlihat sangat bahagia di hari pernikahan. Akhirnya, ia bisa mematahkan kunjungan buruk yang sering diterima. Fadli memandang wajah lelap Nimas Ayu sambil menelusupkan jari-jari di antara rambut istrinya. Lelaki tampan itu tersenyum tatkala mata hitamnya menyusuri kesempurnaan wajah wanita cantik itu. Sudah 1 bulan mereka sah menjadi sepasang suami istri. Nimas Ayu adalah sosok yang nyaris sempurna, lembut, dan baik. Ia sedikit heran sebelumnya, kenapa Nimas belum juga menikah di usianya yang sudah di atas kepala 2. Padahal, siapapun yang melihat gadis Ayu ini pasti akan terpikat. Fadli menggelengkan kepala, mengusir berita miring tentang sang istri sebelumnya. Memikirkan apa dia? Berarti Dimas memang sudah jodohnya, bukan karena tidak laku. Harusnya ia bersyukur bisa mempersunting si kembang desa. Tiba-tiba perutnya merasa sedikit mulas, memaksanya segera pergi ke belakang untuk membuang hajatnya. Dengan hati-hati, ia mulai beranjak dari tempat tidur. Takut kalau Nimas Ayu terjaga. Maklum jika Fadli khawatir menimbulkan derik suara, dikarenakan ranjang besi mereka memang sudah bergoyang. Terdengar suara guyuran air dari dalam kamar mandi, pertanda Fadli usai melaksanakan urusannya. Saat membuka pintu, ia sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kebetulan letak kamar mandi memang berada di ruang dapur. Tampak seorang wanita dengan gaun tidurnya duduk di atas meja makan dengan kepala tertunduk sambil menggoyang-goyangkan kaki secara bergantian. Nimas Ayu, gumamnya meyakinkan. Ia yakin itu istrinya, meskipun ruang dapur bercahayakan temaram. Sedikit ragu-ragu, Fadli mulai mendekati sosok itu. Nimas Ayu terdengar bersenandung lirih, seolah tidak menyadari kehadiran Fadli. "Dik, kok bangun?" Nimas Ayu terdiam dan berhenti menggoyangkan kaki. Fadli sedikit gelisah melihatnya. "Ini istriku atau bukan ya?" batinnya. Akhirnya Nimas Ayu turun dari meja dengan gerakan sedikit melompat. Wajahnya tertutup rambut karena posisi kepalanya masih menunduk. Tiba-tiba terdengar suara tawa lirih yang menyayat. Tampak siluet senyum di wajahnya. Hanya saja, senyum itu membentuk garis panjang dari ujung pipi ke pipi. Sontak, hal tersebut berhasil membuat seluruh bulu kuduk Fadli bergidik. Tiba-tiba, Nimas Ayu membuat gerakan aneh, seolah tulang-tulangnya patah begitu saja. "Dik," panggil Fadli dengan suara bergetar. Nimas Ayu menekuk tubuhnya ke arah belakang dan membuat posisi kanyang dengan mudahnya. Perlahan, Fadli mengambil langkah mundur. Lidahnya keluh, tidak mampu berucap. Sosok yang menyerupai Nimas Ayu tampak jelas mengerikan. Entah itu memang Nimas Ayu atau ada yang menyerupainya. Entahlah, Fadli tidak mampu berpikir sekarang. Kini sosok itu menghadapkan kepalanya ke arah Fadli, masih dengan posisi kayang.
Lalu ia merayap ke arah Fadli dengan cepat. Fadli terjerambab dan mulai berteriak. Nimas mendengar suara teriakan yang cukup keras. Saat menoleh, ia tidak menemukan keberadaan Fadli di sisinya. Dengan sigap, Nimas langsung beranjak dari tempat tidur menuju ke arah suara teriakan. "Kak Fadli, Kak Fadli, pergi, jangan dekati aku," usirnya. Nimas masih berusaha menenangkan sang suami. "Kak Fadli, ini Nimas. Kakak kenapa?" Setelah beberapa saat pergolakan, akhirnya Nimas mampu menyadarkan suaminya. Dek, ini benar kamu kan? Bukan setan," ucapnya bergetar. "Iya Kak, ini Nimas Ayu. Istighfar Kak, istighfar." Akhirnya, Nimas mencoba menenangkan suaminya dengan memeluknya. Tubuh Fadli berguncang hebat saat itu. Setelah kejadian itu, beberapa kali Nimas mendapati ekspresi kaget atau tidak enak dari wajah suaminya. Dan itu terjadi dalam momen-momen tertentu. Hingga akhirnya, Nimas merasa Fadli sedikit menjaga jarak darinya. Hingga suatu hari, ia mendapat kabar suaminya akan pergi ke Sarawak mengantarkan langsung kain-kain pesanan dalam jumlah besar. Nimas Ayu bahagia sekaligus sedih. Karena itu, berarti harus berpisah sementara dengan suami tercinta. "Apa aku tidak bisa ikut kakak saja?" bujuk Nimas. "Maaf Dik, di sana pasti repot dan melelahkan sekali. Kamu di sini saja ya. Nanti kakak pasti akan sering berkirim kabar melalui surat." Nimas terlihat sedih, namun bagaimanapun ia harus mengerti posisi suaminya. 1 bulan setelah kepergian Fadli, Nimas tidak menerima surat-surat apapun. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengirim surat terlebih dahulu pada suaminya. Mungkin Kak Fadli lupa karena terlalu sibuk, batinnya meyakinkan. 1 bulan kemudian, Nimas menunggu. Namun tidak ada surat balasan apapun dari negeri seberang. Apakah suratnya tidak sampai ya? Namun Nimas yakin ia sudah menuliskan alamat surat dengan benar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Surat-surat yang Nimas Ayu kirimkan tidak kunjung berbalas. Hal itu sangat membuatnya cemas. Belum lagi, ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari keluarganya tentang keberadaan Fadli. Akhirnya, Nimas mengirim surat ke salah satu kerabatnya yang tinggal di Sarawak agar mau mencari tahukan keadaan sang suami di sana. 2 minggu kemudian, ia mendapat balasan. Sepupunya juga kurang tahu menahu karena Fadli sangat sulit ditemui di tempat kerjaan. Nimas merasa sesak di dada. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Hingga suatu hari sebuah surat dengan nama pengirim, Ahmad Fadil Jailani, sampai di rumahnya. Matanya tampak berbinar membaca barisan huruf itu di kepala sang bersurat. Namun semesta sepertinya tidak mau memihaknya. Hatinya hancur berkeping-keping tatkala usai membaca surat itu, yang ternyata di dalamnya terdapat kata talak dari suaminya, Fadli. 1 tahun berlalu, Nimas resmi menyandang sebagai janda. Hatinya masih beku, bahkan ia menolak beberapa kali kehadiran para lelaki yang ingin kembali meminangnya. Saat itu musim hujan. Nimas Ayu tampak merenung seorang diri di durung depan rumahnya. Sepasang mata berwarna coklat memandang penuh penasaran pada wanita yang tengah melambun sendiri di sana.
1 minggu kemudian datang seorang lelaki bertubuh gagah bersama kakaknya, Ali. "Dik, ada yang mau kenalan nih," ucap Ali sambil tersenyum penuh arti. Nimas melirik sekilas. "Oh iya?" hingga dijawab. Jelas Ali bersemangat. Namun lagi-lagi respon Nimas tidak seperti yang diharapkan. Azam pun tampak tersenyum penuh arti. Selama beberapa minggu, Azam terlihat sering mengunjungi Nimas dengan Ali sebagai pendamping. Awalnya Nimas Ayu masih tidak peduli. Namun lama-kelamaan, ia mulai luluh dengan kebaikan Azam yang terlihat tulus. Setelah cukup dekat mengenalnya, darinya Nimas tahu ternyata Azam pernah mengalami kegagalan pernikahan sama sepertinya. Akhirnya Nimas mulai membuka hati karena merasa senasib dengan Azam. Setelah mereka cukup dekat, Azam memberanikan diri melamar Nimas. Awalnya Nimas Ayu sedikit ragu dengan pinangan laki-laki gagah di hadapannya. Karena sejujurnya masih ada perasaan trauma di hatinya. Namun dengan sabar, lelaki berusia 28 tahun itu berhasil meyakinkan Nimas Ayu. 2 tahun pernikahan, akhirnya Nimas Ayu merasakan kebahagiaan pernikahan yang sebenarnya bersama Azam. Menurutnya, Azam adalah lelaki paling sabar dan baik yang pernah dikenalnya. Hanya saja, sampai saat ini keduanya belum dikaruniai seorang anak. Nimas sempat merasa sedih, namun Azam terus memberikan semangat pada istrinya itu. Azam juga tidak menuntut banyak hal. Segalanya ia pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak lama setelahnya, kondisi kesehatan Azam mulai menurun. Ia sering sakit-sakitan. Bahkan usaha dagang obatnya mulai mengalami penurunan karena sering terbengkalai. Mau tidak mau, Nimas Ayu harus mengambil alih, menggantikan posisi suaminya dalam pekerjaannya. Lelah tentu saja, tapi itu tidak membuatnya menyerah. Hingga akhirnya Azam tidak mampu lagi bertahan melawan penyakitnya. Saat itu dunianya kembali runtuh. Lagi-lagi ia harus kembali kehilangan belahan jiwanya. Nimas Ayu sempat terpuruk, namun mau tidak mau ia harus kembali bangkit karena harus meneruskan usaha milik almarhum suaminya. Hari kemenangan telah tiba. Keluarga Haji Mustafa mendapat kunjungan dari para sanak saudara. Bahkan dari yang luar pulau pun datang bertandang ke rumahnya. Saat itu Nimas Ayu tampak berbincang-bincang dengan beberapa kerabat yang lama tidak dijumpainya. Tiba-tiba Hisyam, adik sepupu dari pihak Haji Mustafa yang datang dari Jawa, datang mendekatinya. "Kak Nimas, boleh ngomong sebentar?" Nimas sempat menoleh ke saudara-saudara yang lain. "Ya, boleh. Berdua saja tapi ya." Nimas menggerutkan dahi, namun akhirnya menyanggupi. "Kak, maaf sebelumnya kalau Isyam mengganggu. Tapi Isyam harus memberitahu sesuatu yang penting." Pemuda berambut gondrong itu sejenak tampak ragu. "Ngomong aja, Dik," sahut Nimas penasaran. "Sejujurnya, Kak Nimas, maaf sebelumnya. Sejak awal ketemu kemarin, Isyam melihat ada tali-tali yang mengikat kakak." "Tali?" Nimas Ayu spontan memeriksa seluruh tubuhnya yang memang terlihat tidak ada apa-apa. "Tali gaib maksudnya, Kak. Jadi tidak bisa dilihat mata telanjang. Harus dipakai mata batin." Jelasnya kemudian. Tiba-tiba terselip rasa khawatir yang mengelayuti hati atas perkataan Hisyam. Memang apa pengaruhnya ya kalau ada tali gaib yang mengikat kita?"
Hisam mengambil napas sejenak. Sulit jodoh, Kak? Dimas tersentak. Awalnya ia hampir tidak mempercayai ucapan sepupunya. Namun ingatannya kembali menjelajah atas peristiwa-peristiwa yang telah ia alami beberapa tahun kebelakangan. Setelah Hisam memberitahukan fakta yang cukup mengejutkan itu, Dimas Ayu segera berunding dengan keluarga besarnya. Tidak percaya, tentu itu respon awal mereka. Namun, mengingat masalah bertubi-tubi yang telah menimpa Dimas, mau tidak mau, mereka mulai membuka mata. Atas saran Hisam, Dimas Ayu beserta keluarganya setuju untuk segera mengakhiri akar permasalahan ini. Meskipun harus menempuh perjalanannya cukup panjang. Kini, Dimas Ayu, Ali, dan Hisam memutuskan menyeberang ke Pulau Jawa untuk menemui guru Hisam. Hisam yakin beliau adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu menolong Dimas Ayu untuk melepaskan tali-tali gaib tersebut. Dibutuhkan waktu sehari semalam untuk menyeberang ke sana dengan kapal besar. Belum lagi, mereka harus menempuh perjalanan darat selama lebih dari setengah hari untuk sampai di tempat tujuan. Ketiga orang itu akhirnya sampai di sebuah desa di salah satu wilayah timur Pulau Jawa. Desa itu juga tampak asri, tidak jauh beda dengan topografi wilayah di Pulau Boyan. Hisam menghentikan sebuah delman di tengah keramaian pasar. Tampak seorang lelaki parubaya berpakaian adat Jawa sudah berdiri di sana, seolah-olah memang sudah menunggu kedatangan Dimas Ayu. Hisam langsung mencium punggung tangan gurunya sebagai tanda penghormatan. Kesan pertama yang Dimas rasakan saat melihat guru Hisam adalah segan. Ki Agus Bisri tampak tersenyum ramah dan mempersilahkan tamu-tamunya masuk ke rumahnya. Kini di hadapan mereka bertiga tersaji 3 cangkir kopi hitam. Silakan diminum. Sila Ki Agus Bisri. Dimas tampak ragu karena dia bukan penikmat kopi. Namun Hisam memberi isyarat agar Dimas Ayu segera meminumnya. Demi menghormati sang tuan rumah, akhirnya Dimas mulai mengangkat cangkir tersebut dari tempatnya. Mungkin sedikit saja tidak apa, batinnya. Bau pertama yang ia cium dari pekatnya aroma kopi itu adalah jinten dan bunga melati. Dimas semakin ragu untuk meminumnya, namun akhirnya tetap ia paksakan. Satu sesap, ternyata rasanya di luar dugaan. Terasa enak sekali di indera perasaannya. Tanpa sadar, Dimas Ayu malah menghabiskan 1 cangkir. Padahal asapnya masih mengepul. Kemudian ia menoleh dan sedikit terkejut saat mendapati kopi milik kedua saudaranya hanya berkurang sedikit. Ki Agus Bisri tampak tersenyum penuh arti. Akhirnya, Ali mengungkap maksud dan tujuan kedatangan mereka pada pria parubaya itu. Kamu tahu, Nduk, kenapa hanya kamu yang bisa menghabiskan kopi hitam ini? Dimas Ayu menggeleng tidak mengerti apa yang salah dari kopi ini. Bukankah karena kopi ini memang terasa enak? Itu karena ada sesuatu yang ikut mendiami tubuhmu. Dia yang sebenarnya menikmati kopi ini, bukan kamu. Orang biasa tidak akan mampu mengecap, bahkan menelan kopi hitam ini. Dimas Ayu terlihat gelisah. Apa benar sesuatu itu yang sudah menyebabkan saya mengalami kesulitan jodoh, seperti kata Hisam? Itu benar. Jika dibiarkan terlalu lama, saya takut makhluk dari sihir ini akan menyatu dalam darah kamu dan akan lebih sulit untuk mengeluarkannya. Ki Agus Bisri tampak terdiam sejenak.
Kamu terkena sihir gantung waris, Nduk, ucapnya kemudian. Jadi, apa Ki Agus Bisri bisa membantu saya? Akan saya usahakan. Selama 3 hari berturut-turut, Dimas diwajibkan puasa mutih dan tidur di atas jam tengah malam atau 12 malam. Tiba di hari penentuan, Ki Agus Bisri menyuruh Dimas untuk mandi besar sebelumnya, agar tubuhnya suci dan memudahkan proses pembersihan. Malam itu, mereka berempat berkumpul di sebuah ruangan berdinding bilik bambu, berukuran 3x4. Ki Agus, yang kini tepat bersila di hadapan Dimas Ayu, mulai memberikan arahan. Pejamkan matamu, Nduk. Dimas memejamkan mata. Kosongkan pikiran. Saya akan mentransfer alam bawahmu, agar bisa melihat sosok yang selama ini membelenggumu. Dimas mulai merasakan ketegangan. Dengar baik-baik. Saat kau melihatnya, lawan rasa takutmu sengeri apapun wujudnya. Jika kau mendengar suara-suara, jangan terpengaruh. Jika kau merasa kesakitan yang luar biasa, tahanlah sekuat tenaga. Karena itu pertanda ikatan yang membelenggumu mulai terlepas. Selanjutnya, pasrahkan diri dan berdoalah meminta kekuatan pada Tuhan. Mengerti, Nduk? Dimas mengangguk. Dan untukmu Cah Bagus, tunjuk Ki Agus pada Ali. Apapun yang terjadi pada reaksi Cahayu ini, jangan lakukan apa-apa, tahan diri, atau kau bisa merusak prosesi ruatan. Paham? Tegas Ki Agus Bisri, yang kemudian dijawab dengan anggukan. Dengan raut mengerikan, Dimas Ayu sedikit tersentak. Tidak lama kemudian, terdengar gemuruh dan ledakan yang cukup dahsyat. Sosok yang menyerupai Dimas itu menggeram, lalu terdengar suara letupan yang keras, yang membuat makhluk itu semakin terlihat marah. Wujudnya pun berubah menjadi sosok hitam bertubuh besar, dengan mata merah menyala. Di sini, sebenarnya Dimas mulai ketakutan. Namun ia mencoba melawan rasa takut itu. Tiba-tiba Dimas merasa sesuatu menjerat lehernya. Seutas tali besar berwarna hitam yang kini digenggam oleh si makhluk. Dimas menahan tali itu dengan kedua tangannya. Entah dari mana, tali-tali yang lain mulai menyusuri tubuh Dimas dan ikut menjeratnya. Hal itu semakin membuatnya makin sulit bergerak. Makhluk itu meraung keras seolah ada yang menyakitinya dan semakin mengencangkan jeratan tali yang mengikat tubuh Dimas. Dimas masih bertahan. Setelah pergulatan panjang yang cukup lama, Dimas merasa suhu tubuhnya berubah menjadi lebih panas. Ternyata tali-tali itu terasa panas dan semakin panas, hingga kulit Dimas seolah-olah terbakar. Si makhluk meraung kesakitan, begitu pula Dimas. Seolah mereka memang berbagi rasa sakit. Di saat yang sama, sekelebat bayangan mulai terlihat. Di sana ia melihat sesosok lelaki dewasa yang cukup familiar, menanam sesuatu di sekitar rumahnya. Bayangan itu pun berganti menjadi gambaran ketika dirinya membuka pintu pada malam hari, yang ternyata mengundang makhluk itu masuk ke dalam dirinya. Itu adalah awal mula, hingga ia melihat mantan suaminya, Fadli, yang terlihat ketakutan saat menatapnya beberapa kali. Dimas melihat wujud dirinya yang lain, namun dengan wajah mengerikan. Hingga akhirnya ia melihat almarhum suami yang sangat ia cintai, menderita karena makhluk ini menyiksanya dari dalam. Dimas menangis dan berteriak dalam rasa sakit yang luar biasa. Lagi-lagi terdengar suara ledakan yang lebih dahsyat. Seketika pandangan Dimas Ayu berubah menjadi gelap. Suatu sore, Dimas memandang rumah Aminah
setelah 1 bulan ia tidak melihatnya. Ternyata kedatangan Nimas hanya ingin berpamitan. Di situ, Nimas mulai menceritakan apa yang sudah menimpanya selama ini. "Kak, aku harus meninggalkan desa.